Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya, Ciri Channel. Oke, saya akan menayangkan ya dan mereaksi ya video seorang Habib ini. Katanya seorang Habib ini yang menghina Bapak Prabowo, tentang beliau Pak Prabowo itu katanya masih memakai eh, menteri-menterinya Bapak Jokowi. Terus kenapa? Terus kenapa? Gitu loh. Apa masalahnya gitu? Kalau memang menteri-menterinya Bapak Prabowo itu masih baik, Bapak Jokowi itu masih baik, kinerjanya itu bagus, kenapa? Iya kan? Ini oknum-oknum seperti ini pancen, memang suka, kalau menurut pandangan saya, ini bukan kritisi, tapi memprovokasi, gitu loh. Oke, kita akan tayangkan videonya. Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Hampir 70% menterinya adalah menteri-menteri Jokowi. Betul? Apakah kita terima? Apakah kita terima? Siap berjuang? Kita harus berani mengatakan yang hak adalah hak, yang salah adalah salah, yang batil adalah batil. Ternyata yang kita gadang-gadang Prabowo Subianto sebagai macan Asia ternyata hanya sebagai kucing garong. Kita tahu fenomena di gang-gang di Jakarta. Ternyata sekarang kucing takut sama tikus. Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi. Dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Apakah kita... Baik, bagaimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah sehat ya, sehat. Nah, dalam beberapa hari capek, walaupun beberapa hari yang lalu kita kepanasan sama-sama di Jakarta. Oh ya, Merayakan kemenangan dan pelantikan Bapak kan. iya di jalan ya. Kebetulan saya di istana, jadi cukup panas. Cukup panas ya. Tapi kita senang, bahagia, terharu. Iya, Karena yang sudah kita tunggu selama 20 tahun kan. iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi presiden. Ya, Bapak kita sudah jadi presiden. Mudah-mudahan ke depan dengan cita-cita Pak Prabowo, ya hilirisasi dan sebagainya, ini akan segera terwujud. Amin, amin, Ya. amin. Pastikan sebagian melanjutkan juga program Pak Prabowo yang bagus-bagus kan, Pak Jokowi yang bagus-bagus kan. Ya pasti. Nah, apa ada situasi yang berkembang saat ini? Itu kemarin katanya ada viral-viral apa itu? Ada salah seorang Habib kah? Menghina Pak Prabowo. Oh, yang Habib Muksin. Oh, Habib Musim ya? Habib Muksin ya. Gimana Habib itu? Jadi gini, Habib Muksin ini sebenarnya kawan saya, ya. Dari 2014, 2019 pun beliau itu berjuang bersama saya. Ya. Ya. Jadi saya tahu persis lah bagaimana Habib Muksin ya. Setelah itu, yang mengajak kami turun ke jalan pun, ya beliau. 2019 itu. 2019 yang Ngajak turun ke jalan pun beliau. Oh, Habib ya. Habib Muksin ini. Nah, cuma ketika kami turun ke lapangan, beliau di mana? Begitu kami ditangkap, Oh ya, yang dulu ditangkap itu ya. terkait kerusuhan Bawaslu, ya, beliau di mana? Dan selama kami 1 tahun di penjara pun, ada nggak empati dan pedulinya Habib Muksin kepada kami? Tidak ada sama sekali. Ya, jadi sudahlah ya, Habib, saya hormat dengan Habib. Cuma sudahilah ya, sudah capek lah ya. Jangan terus provokasi anak-anak bangsa untuk saling bermusuhan ya. Saling bermusuhan ini. Iya. Capek ya. Jangan provokasi kami untuk kembali ke jalan. Ujung-ujungnya begitu kami kena masalah pun, yang bertanggung jawab siapa? Ada saudara anak bangsa yang dikurung bareng saya. Mana pedulinya orang-orang yang sudah mengajak kami turun ke lapangan, turun ke jalan? Nggak ada. Terus apa alasannya yang membuat namanya itu Habib orang Muksin. turun ke jalan Yang menghina Bapak terkait Prabowo. pemerintahan yang baru ini, Pak Prabowo? Iya, makanya saya bilang kan begini. Pak Prabowo ini kan seorang negarawan ya. Dia selalu mengorbankan kepentingan-kepentingan kecil dan lebih memilih kepentingan-kepentingan besar Ya. demi kemaslahatan dan kemakmuran kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Sementara kalau Habib ini memprovokasi, tidak ada lain, tidak bukan, tujuannya cuma apa? Membuat situasi dan suasana yang sudah kondusif ini menjadi saling perpecahan lagi. Ini bahaya untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan saya tidak sepakat ya. Kita berikan kesempatan Pak Prabowo untuk menata semuanya lebih baik. Ya. Ya. Jadi nggak usah diganggu dengan hal-hal seperti ini. Ya. Pak Prabowo ya itu memilih jalan dengan mengorbankan rasa ego dan sakit hati semata-mata apa untuk apa coba? Untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ya. Sementara kalau Habib Muhsin memandang dari salah satu sisi ketidakpuasan dari mereka atau golongannya terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo yang diambil yang dianggap mereka tidak berpihak kepada mereka. Gak mungkin kepentingan minoritas yang kecil ini kepentingan lebih besar akan terkalahkan. Pak Prabowo lebih memilih bangsa negara daripada kepentingan individu gitu loh. Iya. Itu makanya saya nggak sepakat dengan Habib Muhsin. Dan saya ingat, saya masuk dan turun ke lapangan, turun ke jalan karena saya nggak terima ketika bapak saya dihinakan. Ya kan? Iya. Justru sekarang yang menghina orang yang saya hargai, saya hormati sebagai Habib. Ya. Seharusnya dia memberi pembelajaran kepada umat dong. Betul. Bukan memprovokasi orang yang sudah adem-adem hanya karena kemarin beda pilihan. Pembelian menteri juga kan Pak Prabowo kan menunjuk beberapa menteri kan. Iya pasti kan gini lah. Pak Prabowo pasti menunjuk menteri-menteri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan taktis dan strategis. Betul. Untuk kepentingan bangsa, ya. Gitu loh. Memang kita semua ini komponen masuk kementerian ini kan macam-macam ini. Ada dari partai politik, ada profesional. Ya. Tapi ingat ya, Pak Prabowo milih pejabat, seseorang menjadi pejabat negara, kan berdasarkan hitung-hitungan. Betul. Taktis, strategis, profesional. Ya. Nggak bisa hanya karena kedekatan, karena kesukaan diakomodir tanpa punya kemampuan. Betul. Gitu loh. Betul kali. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada Habib Muhsin yang saya hormati, Habib, sudahlah ya. Nggak usah lagi memprovokasi begini ya. Sudah tua lah Habib, kita sama-sama tua Habib, sudah. Ya, kita bekerja sesuai bidang masing-masing. Kalau Habib bicara umat, ya berbagi umat. Tapi jangan menganjurkan untuk kembali turun ke jalan. Iya. Nanti lari lagi. Ya? Jadi sebenarnya begini. Pak Prabowo ini kan belum bekerja. Pak Prabowo kan baru saja dilantik dan menentukan kabinetnya. Ya. Dan ini udah mulai ada yang ribut-ribut lah masalah jatah menteri atau siapa di dalamnya. Yang jelas ada doktrin Pak Prabowo kepada kita semua dan seluruh Indonesia. Ya, kalian yang menghina Pak Prabowo dipersilahkan. Ya, Pak Prabowo tidak akan membalas kalian. Ya, tetapi terkadang pengikut-pengikut setiap Pak Prabowo ini tidak terima. Ya, tidak terima. Bapaknya dibuat seperti itu, dihina, direndahkan. Dan semoga saja kita semua ya loyalis Pak Prabowo tetap memegang teguh doktrin Pak Prabowo untuk tidak membalas hinaan orang lain. Ya. Ya. Dan kecuali sudah kelewat batas kali ya. Udah kelewat batas kali ya. Tapi tetap kita gunakan ranah hukum. Ya makanya itu. Saya yang pegang ucapan Bapak Prabowo cuma satu. 1000 kawan kurang, satu musuh terlalu banyak. Betul. Ya. Apalagi Habib Muhsin ini kan iya kawan seperjuangan saya. Masa kita harus berbenturan? Saya juga sering sama-sama beliau kalau ada aksi di Monas kan, ingat nggak? Monas, saya sering sama beliau. Iya kita turun bareng kan? Tapi saya kaget melihat video itu. Loh, ini Habib yang saya kenal ini kok begini. Ya, ya kan sangat disayangkan. Gitu loh. Dan banyak sedikitnya ada orang terpengaruh di dalamnya. Itu pasti itu. Rusaklah otaknya di situ. Jadi seharusnya ya ini bukan menggurui Habib ya. Sebagai keturunan Nabi, sebagai seorang Habib, itu harusnya itu membuat sejuk. Yang menyampaikan kepada orang bawahnya bukan membenci orang,
Jangan sampai menanamkan kebencian kepada orang lain. Itu. Karena apa? Habib itu kan pasti banyak pengikutnya lah, khususnya umat Islam. Tapi jangan sampai umat Islam ini yang Malah pengikut memecah ini belah gitu. terpecah belah dan mereka saling menghina. Harusnya pemersatu, karena kita udah tahu bahwa Pak Prabowo sendiri, ya bukan, Pak Prabowo ini bukan Habib. Ya, sampai segini aja ya saya tampilkan video. Kalau mau lihat lebih lengkapnya, sekalian bisa tonton di MBS Mayor Purnawirawan Saleh, channelnya namanya. Jadi 2019, kembali lagi ke 2019, yang menyuruh turun kenapa mau ya Bapak Kurniawan, kenapa mau disuruh oleh golongannya mereka gitu. Karena mereka tahu sendiri ya kan, provokasi, kalau sudah kejadian chaos seperti itu ada yang ditangkap, mereka tidak bertanggung jawab. Korbannya pribumi semua, pemuda Nusantara, pemuda asli dari Nusantara gitu loh. Ya berarti ya diapusi berarti. Berarti ini kan ya cara kasare memanfaatkan gitu. Memanfaatkan orang yang memang loyalitasnya tinggi untuk berbuat seperti itu gitu, demi kepentingan politik pribadi dia yang tadi. Ini korbannya Bapak Kurniawan yang kemarin 2019, loyalitasnya Pak Prabowo sama Bapak Purnawirawan Saleh ini begitu. Jadi ngapain harus provokasi lagi, tantang sama dia, janganlah gitu. Jangan kalian adu domba putra bangsa. Ntar kalau kejadian lagi Anda lari kan, jelas provokasi yang dilakukan oleh Anda itu mengakibatkan mereka ditangkap. Kalau nggak salah beliau tadi berbicara 1 tahun. Anda sendiri tanpa empati. Mbuh kate nyawang, mbuh kate merono yang jenguk ya. Katanya tidak. Jadi beginilah mereka. Gitu. Oke, kita harus cerdas, kita harus pintar untuk menilai orang-orang seperti mereka gitu loh. Seperti mereka. Kita harus cerdas. Jangan sampai kita itu terdoktrin dan dimanfaatkan oleh mereka demi kepentingan pribadi mereka gitu. Malu loh, dibongkar semua sama beliau dibongkar semua. Malu seharusnya. Memang Bapak Prabowo itu tidak, meskipun dihina, tidak akan membalas, tetapi loyalitasnya kepada Bapak Prabowo, orang yang begitu menyayangi Bapak Prabowo, orang yang begitu memegang teguh prinsip-prinsip yang didoktrin oleh Pak Prabowo kepada mereka, itu akan melawan Anda. Saya sendiri kemarin, ya jujur saya kemarin adalah tim suksesnya Pak Prabowo ketika Pak Prabowo itu mencalon. Kenapa saya memilih Pak Prabowo? Karena sudah waktunya. Beliau menjadi presiden. Dan semoga Pak Prabowo akan membawa negeri kita, akan membawa negara kita ke puncak yang lebih tinggi. Gak usah ngurus wong-wong koyo ngono kuwi. Ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.